Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang kami puji, Allah kami yang kami sembah. Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengetahuan dan bimbing kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada malam hari ini, berharga di mata Tuhan. Ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Yesaya pasal 43 ayat 4 dan 5 yang mengatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika kita merenungkan kata-kata ini, marilah kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umat-Nya. Dalam segala penderitaan, penindasan, atau kesulitan yang kita alami, Tuhan tetap setia memandang kita dengan penuh kasih. Kita mungkin merasa kecil, tidak berharga, atau tidak layak, tetapi di mata Tuhan, kita adalah harta yang sangat berharga. Tuhan berbicara kepada umat-Nya, yaitu kepada umat Yehuda, ketika dalam pembuangan di Babel. Mereka putus asa, mereka kecewa, mereka kehilangan harapan, dan tidak dapat melihat masa depan. Jika Tuhan berkata jangan takut, maka hal itu berarti Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Artinya, kita tidak perlu takut terhadap siapapun atau situasi dan kondisi apapun, karena perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Itu sebabnya Ia memanggil kita sesuai dengan nama kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Yang pertama, kita berharga karena kita adalah milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 dan yang ke-20 mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bukanlah milik kita sendiri.
tetapi milik kepunyaan Kristus, karena kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita berharga, supaya kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Dalam dunia yang seringkali memandang manusia berdasarkan penampilan, status, atau pencapaian, tapi Tuhan memandang kita jauh lebih dalam dari itu. Dia melihat hati kita, iman kita, dan keinginan kita untuk mendekat kepadanya. Betapa menghibur untuk mengetahui betapa kita tidak perlu memenuhi standar dunia ini, karena Tuhan sudah menganggap kita berharga sejak awal. Tuhan memilih kita apa adanya, menebus dan menjadikan kita berharga, supaya hidup kita dipakai secara supranatural di dalam tangan Tuhan. Setiap kali Tuhan memberikan janji kepada kita, yang Tuhan inginkan adalah respon iman dari kita untuk percaya, taat, dan setia terhadap janji Tuhan. Apa yang Abraham alami menjadi contoh bagi kita. Ketika secara natural, situasi dan kondisi mustahil dan tidak ada harapan, maka pada saat itulah kuasa supranatural Tuhan dinyatakan. Kita dipilih oleh Tuhan karena kita berharga, bukan berdasarkan penilaian orang lain ataupun diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan sendiri memilih dan mengenal kita. Jika kita adalah kepunyaan Tuhan, maka apapun yang terjadi dan menimpa kita tidak akan terlepas dari perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin dan berhak sepenuhnya atas hidup kita. Yang kedua, kita berharga. Itu sebabnya Tuhan akan mengubahkan keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata demikian, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kita akan alami sama seperti yang Yusuf alami, sekalipun orang lain merekayasa hal-hal yang jahat dan buruk, bahkan mendatangkan kutuk atas hidup kita, namun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan akan mengubahkan keadaan kita, asalkan kita bersungguh hati untuk merendahkan diri kita di hadirat Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada tantangan besar, kita harus ingat bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan, dan tidak ada penderitaan yang terlalu dalam yang tidak bisa disembuhkan oleh kasih Yesus. Sebagai umat yang berharga di mata Tuhan, kita dipanggil untuk percaya dan berserah penuh pada kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita berharga untuk memberitakan kemasyuran Tuhan dan memanifestasikan kerajaan-Nya. Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa semua kelebihan yang kita miliki, talenta, karunia, hikmat, kepintaran, akal budi, jabatan, harta, dan kekayaan, semua itu semata-mata karena pemberian Tuhan dalam hidup kita, yang kita harus pakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena kita berharga, maka Tuhan menganugerahkan semuanya itu kepada kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa taat kepada Tuhan dan firman-Nya,
Karena jika kita tidak taat, maka hal itu berarti kita memberontak terhadap Tuhan. Karakter yang tidak dewasa adalah celah yang ideal bagi roh pemberontakan. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan harus bertumbuh dewasa secara rohani. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 21 mengatakan, "Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Tujuan kita dipanggil, dipilih, ditebus, dan diberkati oleh Tuhan adalah supaya kita pergi memberitakan kemasyuran Tuhan dan bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, sehingga kerajaannya dapat dinyatakan di muka bumi. Yang keempat, kita berharga karena kita hidup dalam kesatuan dan kerukunan supaya kita diberkati. Dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 mengatakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan akan memerintahkan berkat atas hidup kita, dan hal itu dimulai dari kesatuan dalam keluarga. Jika suami istri sebagai orang tua dan anak-anak hidup rukun, sehati dalam kasih bersama, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Berkat Tuhan akan mengalir. Jika kita sehati di dalam keluarga, maka kita juga akan sehati di dalam jemaat. Jika kita memiliki kesehatian bersama dalam iman dan sehati dalam roh, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan mengalami terobosan dalam doa-doa kita, sehingga pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah kita tidak pernah melupakan bahwa sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan. Kesatuan ini bukan hanya demi kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesatuan dalam keluarga, dalam jemaat, dan dalam masyarakat adalah cerminan kasih Tuhan yang berdaulat atas kita. Itulah sebabnya di dalam persekutuan, apapun latar belakang kita, status sosial, dan sebagainya, kita tetap sama nilainya di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang membedakan. Jika kita sehati dan searah, maka tidak akan ada kekecewaan, kepahitan, dendam, iri hati, minder, karena kita semua telah dipilih oleh Tuhan dan kita berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, renungan ini mengingatkan kita akan nilai yang tak ternilai yang kita miliki di mata Tuhan. Meskipun dunia mungkin menilai kita berdasarkan standar yang fana, Tuhan melihat jauh lebih dalam, menghargai kita sebagai milik kepunyaannya yang sangat berharga. Kita dipilih, kita ditebus, dan kita dipanggil bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Dalam setiap situasi, baik dalam pencobaan, penderitaan, atau berkat, kita diajak untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Karena Dia telah menjamin keselamatan dan perlindungan bagi kita. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan memuliakan Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan, kita dapat hidup dengan yakin penuh dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan.
Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang berharga di hadapan Tuhan, ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan, dan Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas sukacita yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkanlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, di tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan Engkau pulihkan. Berkati setiap perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.